dong. Ini bang, ini jelaskan nih bang, ini Tuhanmu nih bang. Tuhanmu nih bang. Kalau pohon ngerti, bang. kalau manusia jadi ini Tuhanmu bang. Itu aneh. Bang, jelaskan nih Tuhanmu bang, bang Maguro ini bang Tuhanmu. Ini Tuhanmu bang bermata 7 ini ngeri kali bang. Gimana kalau di Tuhan? Allah memakai rupa pohon, kok Anda bisa nerima sih, Her? Ini bermata 7 mana di situ? Kenapa kalau dalam bentuk pohon Tuhan itu Anda bisa Kenapa terima? Tuhanmu bang binatang bang? Bang, Tuhanmu kenapa binatang nih? Bunda, kalau pohon kok Anda bisa paham sih? Sudah meninggal. Ini Tuhanmu binatang bang, Wahyu 5:6 ini. Inilah kelima roh Tuhan yang bermata 7 bertanduk 7. Kenapa bang? Pohon itu kaku, tapi pohon itu ya kalau kau memaknai itu pohon enggak masalah, tapi kalau Tuhanmu binatang bermata 7 bertanduk 7 ngeri kali bang, ku tengok ih. Jadi kalau pohon ngeri kali mat Tuhanmu nih. Yang mana nih bang? Tuhanmu yang mana pohon nih? Yang masalah ya. Pohon. Bang, iya nggak masalah. Yang kami heran ini Tuhanmu binatang nih. Kalau pohon nggak? Ini Tuhanmu tuh. Tuhan nggak ada di situ. Tuhan kami pohon nggak di situ. Yang mana itu kau bilang pohon? Yang mana? Tunjukkan di situ kalau Tuhan kami pohon, tunjukkan. Kalau ini ada Tuhanmu bermata 7. Bermata 7. Ini dulu kau bahas. Kenapa kau takut Tuhanmu bahas yang binatang ini Tuhan? Aku bilang Tuhanmu binatang ya, bahas dulu nih, bahas. Gampang itu kita masuk di ayatnya itu. Ini dulu. Tuhanmu bermata 7, bertanduk 7. Tuhanmu ngeri kali Tuhanmu nih. Ih. Jijik kali ku tengok. Tuhanmu binatang nih, Tuhanmu binatang. Oke, sekarang Wahyu 5, inilah roh Tuhan yang pergi ke seluruh dunia, bermata 7, bertanduk 7. Ngeri kali ku tengok Tuhanmu ini. Mari kita doakan dulu Yahya Waloni yang sudah. Iya, si Paus itu pun modar, Paus pun mati. Jangankan manusia, Tuhanmu aja mati. Tuhanmu aja mati terkutuk. Tuhanmu mati terkutuk. Al-Sosos 30, Al-Sosos 30. Julio, sadar itu Tuhanmu mati terkutuk di tiang salib, dihina, telanjang, disalib telanjang itu. Angis itu dulu. Kalau ustadzku itu manusia wajar tuh manusia meninggal. Si Paus saja dekat sama Tuhan mati, mampus. Oh, ini dulu bahas ya. Coba Tuhanmu ini ngeri kali, tengoklah matanya nih. Tengoklah matanya, ngeri kali. Bertanduk 7, bermata 7. Udah puas. Itulah. Nah, ini kenapa nih? Yang mana nih? Yang mana nih yang ke seluruh dunia nih Tuhanmu bermata 7 yang bertanduk 7? Apakah ini termasuk si Roh Kudus, si Yesus atau si Bapa? Yang mana nih? Kan Tuhanmu tuh kalau kita tahu Tritung. Terus yang mata 7 bertanduk 7 yang mana lagi nih? Kan 5 di sini. Inilah kelima roh Tuhan yang pergi ke seluruh dunia. Yang mana lagi? Banyak kali Tuhanmu ya, berapa ya? 5 tambah 3. Kalau ini bukan Yesus, bukan si itu, si Roh Kudus, bukan Bapa, yang mana lagi nih? Inilah kelima roh Tuhan yang bermata 7 bertanduk 7. Ngeri kali lah Tuhanmu ya Allah. Apa sih? Pagan memang kalian, jijik ku tengoknya ya Allah. Kalau dia memakai rupa domba, kenapa aneh? Iya, makanya Tuhanmu itu dihinakan. Kau sendiri menghina Tuhan bermata 7, bermata 7 bertanduk 7. Hina kali Tuhanmu ya, binatang. Apa kau? Diam dulu kau. Udah laku tuakmu, Rasmi. Jual dulu. Jual dulu tuakmu, Mak. Jual kau tuakmu dulu sampai habis. Diam dulu. Ini Bunda diam dulu. Susah, mulutnya aduh, ditutup. kenapa ya? Kenapa dia marah-marah? Nek lihat tuannya lah. Ini Bibelmu loh. Kita buka Bibelnya, buka Bang. Baca Bang Ali Bibelnya ini. Wahyu 5:7. Iya, aku melihat di tengah-tengah Baca. di antara tua-tua itu dan keempat makhluk itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Ya nggak masalah. Itulah Aduh, ngeri kali. Ya nggak masalah. Anda ngeri buat saya. Artinya ini adalah itu roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, ini ngeri kali Tuhanmu, kayak domba disembeli. Aduh mama domba disembeli bermata 7. Ngeri kali Tuhanmu ini. Aduh. Ngeri. Apakah itu bukan Yesus bukan Tuhan? Aduh ngeri. Disembeli bermata 7. Oh mama kok tuannya binatang. Aduh, tuannya kok binatang ya Allah, 7 matanya, tanduknya 7. Aduh, ngeri disembeli pula. Oh ya Allah, pagan ya Allah. Aduh ya Allah ya Rabbi, ngeri kali Tuhannya bermata 7. Jadi ada datanya teman-teman ya, cari di sini ya Wahyu 5:7. Ada datanya itu, bukan hujat ya.
Ada datanya. Jadi memang Tuhannya, dia kan ketahui Tuhannya, dia ketahui Tuhannya disembeli, domba Tuhannya disembeli. Iya ngeri bang, kami lihatnya ngeri loh bang. Itu matanya 7 bertanduk 7 ikan ngeri. Kalau kau didatangi tengah malam pasti kau jerit-jerit ini, lehernya pun itu udah disembeli. Ngeri. Ya nggak tahu, itu kan urusanmu. Yang kita bahas ini Wahyu 5. Kau terangkan ini, kan ini 5, inilah kelima roh Tuhan. Apakah Tuhan itu membelah diri kayak amuba? Biasanya kan 3, sekarang 5, inilah kelima 5 roh Tuhan. Yang mana lagi ini? Apa 8 nih kalian? 8, bukan lagi 3. Apa kalau 8 ya? Kalau 5 kan panca. Ya jelasin dong, jelasin. Maksudnya apa nih? Tapi kok ngomong terus. Jelasin. Oke, nggak berhenti ngomong ya. Tuhan bisa memakai rupa apapun, dan itu tidak membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi-jadian Tuhan bukan. Tuhanmu jadi-jadian. Tuhan jadi-jadian bisa memakai rupa apa? Aduh, Tuhannya jadi-jadian ya. Oh, sekarang ini jadi domba dia ya Tuhanmu ya. Oh ya Allah. Tuhanmu, ya aneh lah bagi kami. Masa Tuhan disembeli? Masa Tuhan binatang? Kalau ngeri loh, kalau bermata 7 bertanduk 7 ngeri. Aduh, ya Allah Tuhanmu kok segini amat Tuhanmu ya. Aduh, ngeri banget ya. Di dalam Al-Quran ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu ya pengilhaman Allah kepada Rasulullah langsung. Itu namanya hadis qudsi. Cuma otakmu otak domba. Nggak nangkap lah yang begitu-begitu bro. Kan otakmu otak pagan. Ya makanya kok aku ini Tuhanmu yang kayak mbeh. Kalau begini ya misalnya dia berfirman mbeh. Ya kan, ya kambing, domba tuh. Si Tuhanmu domba, aduh ngeri kali lah. Disembeli pun, aduh ya Allah berdarah-darah, ngeri kali matanya. Matanya melek itu loh, matanya melek ke 7-7-nya. Ya Allah ya Rabbi. Berapa matanya ya? Matanya 7. Tuhannya Yesus tak terlihat. Tuhannya si Yohanes terlihat. Inilah yang membuktikan beda. Iya, bukan kita dosa loh. Ini di Bibelnya ini dia mengimani ini Tuhannya loh. Bermata 7 bertanduk 7 yang domba disembeli. Aduh bang, ngeri kali Tuhanmu bang. Kalau kau tengah malam bang, kau bayangkan ini kau pasti takut nih dia berdarah lagi ya Allah. Kejam kali. Manusia bukan binatang. Aduh. Menuhankan binatang. Tuhannya Musa tidak berwujud binatang, tidak bisa bersuara manusia. Ya, Tuhannya Musa bisa bersuara. Samuel dikatakan Allah itu bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia siapa yang mengaku akulah Allah dan sembahlah aku kalau bukan sebatang yang keluar pohon dari lubang lepet, ya kan? Nah, itu dia. Tapi Tuhannya Kristen, anak keluar dari lepet dituhankan, ya lu diwujudkan Tuhannya duduk di tengah tahta berwujud natang. Itu dia. Rukannya sudah habis. Lanjut. Aku nggak bilang apa, aku bilang lepet aja. Jadi teman-teman, mereka begitu menghinakan sang Tuhan ya, dia menghinakan. Tuhan disembeli, Tuhan katanya domba, bermata 7, bertanduk 7, ngeri kali pun. Hari ini kayak mitos-mitos Yunani ya, ngeri-ngeri ya. Lebih baik dari atau memang lebih baik kalau itu pagan. Oh, lebih baik menuhankan. Oh, ini wahyu. Yang lebih baik ini wahyu ya daripada kamu. Lebih baik fiktif. Aduh, ngeri kali lah Tuhanmu nih. Aduh. Jadi lebih baik fiktif. Udah keluar, ini keluar darah, ini pun berdarah-darah. Kejam kali ajaran kalian tuh pagan ya, berdarah-darah. Mana lebih baik daripada fiktif? Aduh, ini darah-darah, aduh. Kalau ini malah halusinasi tingkat tinggi, hayalan dewa tingkat tinggi ini. Tuhan kok segininya? Masa Tuhan pencipta begini? Masa Tuhan pencipta domba? Mana otak kalian? Ayolah, Tuhan kuasa domba. Apapun bisa. Mana dia kuasa kalau begini? Mana kuasanya ini? Ini bagus dijadikan dendeng. Kenapa? Dendeng kambing atau gulai kambing. Assalamualaikum. Membuktikan ada. Assalamualaikum. Tuhan kok segininya ya teman-teman?
Iya, iya. Tuhannya ini loh, inilah Kalau Tuhan Tuhannya fiktif, bermata coba 7 mau gimana? bertanduk 7. Mau sampai kemana kalau Tuhannya fiktif? Ya, karena kau mengimani halusinasi pagan. Pagan ini, Bang. Mana Pagan ada itu pagan? mengorbankan hewan. Mana ada Aduh. pagan? Lah Allah Maha pagan, Kuasa memakai pagan, rupa pagan. apapun bisa. Aduh, kau menghinakan, Berarti Bang. Allah Jangan Maha bilang Kuasa. Allah, kucluk kafir. Jangan Allah bilang Maha Allah, Kuasa, bukan, ya. bukan. Ini teos. Allah Bibelmu jadi teos bisa kafir. memakai Kafir. Bibelmu teos itu karena kau maling. Kau maling. Gak pakai angkat rukat ini. Sabar. Pakai teos. Ini teos ini yang Tuhanmu yang bermata 7 Allah aja bertanduk bisa 7 nih memakai teos. rupa pohon. Benda mati. Teos ini. Kenapa Aduh, untuk ngeri yang kali ya benda hidup, teman-teman. Jadi manusia, tengoklah kenapa matanya jadi kan, oh? ngeri kan. Tunjukkan Ngeri datanya, kan, Guru. ngeri kan. Tunjukkan sama guru di mana? Tunjukkan. Di pohon, ayo tunjukkan. Oke, buka Al-Sosos 30, baca di Ya sini. dibaca ayatnya. Kau yang baca, Pir. Kau yang bawakan, Baca kau yang dong. baca. Baca emang Al-Sosos kafir, nggak ada 30. malu. Bacalah, kau yang Ya, rekam, Hanis, rekam. Ya, baca Rekam Al-Sosos kau sampai 30. kau mencret. Ini data di Bibelmu ini. Rekam Al-Sosos, semua rekam. memang ada nggak punya Al-Sosos 30? Sampai Ya ngemis kau bacalah, kau yang ini, kau yang bawakan, kau bacalah. Berarti kau cuma Ya, nuduh, baca. nggak bisa Di nunjukkan. situ. Kau Dari nuduh. sebatang Ya baca kau, pohon, kafir. akulah Kafir Allah. pemakan babi anjing, baca kalau Tuhan kami Dari pohon, baca. sebatang pohon, Allah mengatakan. Dari, bukan Ah. pohon, kafir, dari. Loh, kalau Bukan dari Tuhan mana? itu pohon, dari Jadi dari mana? dan Jadi suara dari makanya kau jangan fitnah, Dari sebatang pohon, dasar ya berarti pemakan dari babi pohon. anjing. Itu kok dari sebatang pohon berarti pohon, berarti Terus dari memang mana? kafir ini. dari sebatang pohon Ini dari mana? dulu kenapa Tuhanmu ini biasanya kan tritung, kenapa Dari ini 5? sebatang pohon itu Tuhanmu berarti yang dari mana lagi mana? nih? Jadi 5 suara ini, itu inilah dari roh Tuhan. mana? Bang Ali, coba tunjukkan Bang Ali, kenapa Tuhannya nih jadi 8? 8 sekarang Tuhannya, ini kan 5. Inilah kelima, wih ngeri kali lah. Ini judulnya nih Ustadz dinaikkan sedikit, wih Tuhannya 7 roh Allah, wih 7 roh Theos, siapa saja ini ke-7 roh Theos ini. 7 loh. Ngeri kali lah Tuhanmu ini, wih. Ini baca nih ya teman-teman, ini bukan kita mengade-ngade, ada di Wahyu 5:6 buka. Ini Tuhannya mereka yang pergi ke seluruh dunia. Jadi apa? Jadi tuyul, jadi hantu ke seluruh dunia. Coba Kalau kau pohon jelaskan gimana? nih. Iya pohon, iya gitu dalil pohon. Kau tuh cuma menuduh, Ya, memfitnah. bukan Kalau ini menuduh ada dari datanya. sebatang pohon artinya dari mana? Iya dari, bukan berarti Memangnya enggak, Allah di situ kan hinggap di pohon? di situ Kan kan disebut, nggak cuma tertulis, disebut di situ kan nggak tertulis Tuhan itu adalah pohon, nggak ada tuh dari. Kecuali kau buka, makanya Bu ini matanya nih kau ini matanya dia menatap ke kau Jadi ini dari ya sebatang pohon kafir-kafir tuh jelaskan, coba banyaknya. jelaskan. Ya Allah Dari ngerinya ya sebatang pohon tuh Tuhannya ya. jelaskan. Ngeri. Baguslah kalau kau Dari sebatang mengatakan pohon pohon jelaskan. daripada ini binatang Tuhanmu bermata 7 Tuhanmu binatang disembelih pun Tuhanmu bermata 7 loh disembelih pun ngeri kali Tuhanmu ya. Wih, Nggak apa-apa. disembelih bermata Tidak 7 membuktikan bertanduk justru 7. bukan Ih, Tuhan. ngeri kali ya. Wih. Itu berarti Ini Tuhanmu nih, ini Tuhan yang menjelma. Aduh. rupa. Tuhan menjelma-jelmaan ya. Dia Kayak hantu aja Tuhan menjelma kayak hantu. Tuhan ya Allah ngeri kali ya teman-teman. Inilah Tuhan mereka ya. Wahyu 5:7 baca itu. Baca lagi Bang Ali, baca lagi Bang. Ini bukan kita mengada-ngada ya ini bunyinya nih. Inilah anak domba disembeli, ini roh Tuhan kata yang menyebar ke seluruh penjuru. 7 nih ya roh Tuhan. Ini bukan Allah ya, ini Theos. Tapi karena dia maling aja. Itu memang Theos ya. Theos ya, dewa Yunani itu yang lahir tanggal 25 Desember. Kah? Karena memang di Bibel nggak ada Yesus lahir tanggal 25. Tetapi Tuhannya Kristen ini kan lahir tanggal 25. Makanya anak mereka Natal. Jadi di sini kita bacakan ya Wahyu 5 nomor 6 ini. Tuhan yang digambarkan oleh Yesus yang mengaku dirinya Lucifer, bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu 22:16. Tuhannya digambarkan bertanduk 7 bermata 7 di Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat di tengah-tengah tahta, di antara tua-tua itu dan keempat makhluk itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih.
bertanduk 7, bermata 7. Itu firmannya, ya. Bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus. Roh Theos, sorry, maaf. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Jangan disamakan ya. Kau sama-samakan panggilan Allahmu dengan panggilan nama sembahannya orang Islam, ya kan? Itu, kalian itu harus ya pahamlah kalau kalian itu diajarkan untuk berlaku seperti Natang, kan gitu, karena Tuhannya aja Natang. Coba. Nah, dari kemarin saya juga belum ada bisa menemukan jawaban daripada orang Kristen yang bisa menjawab bagaimana syarat sah menikah di dalam Kristen. Nah, kenapa? Karena memang nggak ada. Karena ajarannya memang ajaran yang hanya pantas diajarkan kepada Natang. Jadi, karena apa? Diajarkan menjadi Natang, manusia menjadi Natang. Karena Tuhannya Natang. Nah, ini makanya kayak gitu. Kau dengar itu Pak Guru ya? Coba, kalau memang kau sanggup, tunjukkan sama saya. Syarat sah menikah di dalam kekristenan. Nggak ada. Artinya, orang Kristen tidak pernah keluar daripada definisi zina. Coba, bisa nggak kau tunjukkan? Pak Guru, syarat sah menikah di dalam Kristen ada nggak? Nggak ada. Nah, kena berarti kalau nggak ada berarti hanya pantas diajarkan kepada binatang. Kenapa Udah demikian? selesai. Karena Tuhannya Udah binatang. selesai. Ya nanya kan harus kasih waktu dong untuk jawab. Ya, berikan saya datanya di mana syarat sahnya menikah di dalam Kristen. Ayo. Untuk melihat sah atau tidaknya, Iya, kita bisa tunjukkanlah buka datanya di di mana. Kejadian 25 ayat 6. Kejadian apa di situ? Coba baca. Gimana? Bacakan apa datamu? Ya, saya nggak pegang Alkitab. Kejadian Alah, 25 cuman modal ayat 6. congor dia teman-teman. Kalau gitu saya jelaskan, ya. Kok jelaskan, bacakanlah dulu, jangan jelasin. Baca dulu dong datamu. Saya baca. Ya. Baca dulu dong. Jelaskan dulu datamu. Tunjukkan dulu buktinya bahwa kamu itu benar. Ambil dulu. Iya, validasi dong omongan kamu, narasi kamu dengan data. Bacakanlah datanya. Ulangan berapa tadi? Kejadian 25 ayat 6. Nah, bacakan dong. Jangan modal liur. Ya. Baik-baik ya. Kita bisa mencontoh apa yang dikatakan Allah terhadap Abraham dan istri-istrinya. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya itu memberikannya pemberian. Jadi yang disebut gundik oleh Allah siapa? Nggak nyambung. Monyong, lu ngerti nggak bedanya warisan sama nikah? Sah menikah. Iya, warisan. Allah mengatakan. Allah bukan warisan yang saya tanya. Aku nggak tanya warisan. Dong. Allah mengatakan Sarah itu istrinya, yang lain gundiknya. Syarat sah menikah Jadi yang saya artinya minta. Syarat sah menikah yang saya minta. Yang pertama itu yang sah. Syarat Yang sah kedua menikah yang saya minta. gundik. Syarat sah menikah yang saya minta. Ya, kau kemana-mana. Berdasarkan. Gundi-gundi kamu bawa. Dasar mana? Dasar syarat sah menikah itu. Ya dengar dulu dong. Belum selesai dijawab aja udah kelabakan, udah panik gitu. Ya, syarat Udah sah menikah panik. di dalam Kristen mana? Gini, ya, sah menikah itu kalau dua orang itu bersepakat untuk menikah. Di mana tertulisnya? Ada di dalam Kejadian. Di mana? Dan itu hanya berarti terjadi berzina yang juga pertama. dong. Yang kedua, orang berzina itu sepakat juga itu kedua, melakukan, ketiga ya. itu disebut. Iya, orang berzina itu harus sepakat juga itu. Kalau enggak pemerkosaan itu namanya. Bukan Yang pertama berzina saja. Syarat sah menikah itu, ya. Syarat sah menikah itu adalah syarat-syarat yang ditutupi untuk sahnya sebuah pernikahan. Kalau kamu syaratnya hanya ya, persetujuan dua sepakat orang, untuk yang pertama. kalau sepakat antara dua orang berzina itu tidak pernah, orang berzina itu juga karena kesepakatan. Makanya Kalau dikatakan pertama berzina. Oh ya kan? Kok saya Karena di-mute kesepakatan terus sih? itu. Satu. Itu Bunda Rahma sudah kena report itu. Ya dia kan terlalu
Syarat sah menikah itu yang perlu, ya. Gini, kan saya jelasin aja baru panik semua. Iya. Kamu yang panik. Jelasinnya nggak nyambung. Ide nggak nyambung, udah kamu. Ya dengar dulu, belum selesai. Nggak nyambung. Ya dengar dulu. Apa yang harus gue dengar? Dengan ocehan lo gitu. Apa yang harus gue dengar? Datanya mana? Dengar dulu. Data dulu, ngapain dengar kau cuma ngecek? Kau pikir ini jemaat gereja? Jangan panik, itu namanya panik. Kau pikir ini jemaat gerejamu? Saya tidak bilang hanya begitu. suruh mendengar. Saya tidak bilang begitu. Tapi kok panik amat sih, baru ngomong sepatah dua patah udah dipotong. Data yang kamu bawa tidak sesuai dengan permintaan pertanyaan saya. Saya bertanya, syarat sah di dalam pernikahan. Ya, syarat sahnya sebuah pernikahan di dalam Kristen agar tidak didefinisikan sebagai zina. Kalau kamu persetujuan dua orang, itu kamu bilang persetujuan pasangan, itu berzina juga karena setuju, Bang. Ya, makanya terjadi perzinahan. Padahal hukumnya jangan engkau berzina. Nah, perzinahan itu dilakukan oleh dua orang karena persetujuan. Kalau tidak persetujuan, pemerkosaan namanya, Bang. Bukan perzinahan, pemerkosaan. Nah, tapi ini kan perzinahan dikatakan di sini, Bang. Jadi untuk keluar daripada perzinahan tentunya harus menikah. Maka pertanyaannya, apakah Tuhan kamu mengajarkan bagaimana cara menikah? Tunjukkan sama saya cara sahnya melakukan sebuah pernikahan. Itu yang harus dijawab. Jangan kemana-mana datanya. Nggak ada. Nih, coba dibesarkan. Nggak ada nih. Di mereka itu yang penting kau mau silakan nih. Bahkan anaknya diserahkan untuk diperkosa. Saya kapan menjawab? Coba. Kalau ini. Terus. Ini Bang, kita baca di Bibelmu ya. Bang, iya baru kau jawab nih. Tetapi ada anakku. Nggak ada yang panik. Tetapi ada anakku perempuan, yang masih perawan. Orang sakit Kau diamlah dulu, kau diam dulu. Baik, simak dulu ini Bibelmu. Orang sakit jiwa kamu. Bibelmu ini simak dulu, jangan kau emosi. Aku nih. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundi orang itu, baiklah kau bawa keduanya keluar, perkosalah. Di mute dulu si framing, kepanasan si framing. Host, moderator mute si framing, kepanasan. Anaknya disuruh perkosa, ada anak yang masih perawan disuruh perkosa. Perkosalah. Framing ini, apa ini ajaran Tuhanmu? Ada apa di Bibelmu ini? Ajaran di Bibelmu ini, anak yang masih perawan, ada anakku perempuan yang masih perawan, dan bawalah, baiklah, ku bawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Disuruh perkosa anaknya loh. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah, ku bawa keduanya keluar, perkosalah. Anaknya disuruh perkosa yang masih perawan. Apa ini di Bibelmu ajarannya, Bang? Makanya tadi disinggung, nggak ada itu syariat atau bagaimana hukum-hukum nikah di dalam Bibelmu, nggak ada. Bahkan anaknya yang masih perawan disuruh perkosa. Perkosalah nih. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah, ku bawa, dia sendiri bawa anaknya. Ku bawa keduanya keluar, perkosalah. Ku bawa keduanya keluar, perkosalah. Aduh, jangan kau contoh ini ya, oten-oten. Jangan kalau ada anak mau perawan, kau kasih orang perkosa. Aduh, ngeri kali lah. Ya Allah, memang gak ada aturan di kalian ya. Ada tamu ini yang harus ku urus nih. Lagian udah mau sholat zuhur juga. Edi badai ini. Aku izin turun dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana Bang Ali? Waalaikumsalam. Ada urusan warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita baca itu teman-teman di Bibelnya, ngeri-ngeri loh isi Bibelnya itu. Makanya ini nggak boleh dibaca oleh anak-anak yang umurnya masih ini ya. Kalau dia baca ini, aduh, bisa-bisa marah dia kalau begini. Masa anaknya dia mau perkosa ke orang lain nih. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah, ku bawa keduanya keluar, perkosalah. Aduh, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Aduh. Demi orang lain, ini ajarannya ya, koplak ya. Demi seseorang yang dia lindungi, anaknya dia suruh perkosa.
Anaknya jadikan tumbal. Memang ini ajaran Kristen. Aneh-aneh gue tengok ya. Demi melindungi orang, anaknya dikorbankan ke orang. Katanya mau kasih waktu, tapi Anda ngoceh terus, gimana saya jawab? Ya ini kenapa Bang? Coba aku Ya, jelaskan. kasih waktu dong, kenapa jelaskan anaknya baru yang masih kata-kata perawan potong. disuruh Iya, perkosa kasih ke waktu orang? dong. Coba Bang. Kasih waktu dong. Nah, coba jawab Bang. Itu bukan ajaran, itu yang ngomong siapa? Coba baca ayatnya. Itu Ya pemilik cocok, rumah. tapi ini kan bukan ada di perintah Biblemu. kita. Ya, ada Bible itu kitab suci apa Ngoceh buku lagi. porno? Ya oke, ngoceh lah. Bible itu kitab suci atau buku porno? Apa? Bible ini kitab suci atau buku porno atau dongeng? Apa Bible ini? Ini kan Biblemu ini. Bible ini kitab suci, panduan hidup, dongeng atau buku porno? Udah puas belum? Saya tadi udah jelasin. Ya di sini Itu kan yang ngomong ada siapa? begini. Ya, yang Ambillah ngomong anakku siapa? yang perawan, Ya, itu dan ngomong perkosalah. barbar di zaman Apa dulu. manfaatnya? Apa gunanya? Itu siapa Data yang ini ngomong? ada di Bible. Untuk Nggak mengajarkan peduli manusia itu begitu jahatnya. apa gunanya. Makanya ini Biblemu buku Menunjukkan porno. betapa jahatnya manusia itu. Iya Bu. Ya kok ini sesuatu yang Iya. makanya apa gunanya Untuk ada ini di menunjukkan Biblemu? manusia itu Apa? jahat. Menunjukkan manusia Oh, itu jahat. berarti dia jahat. Yang ngomong siapa? Ini di dalam dia jahat Yang ini. ngomong siapa? Terus kenapa ada ini yang perintah-perintah Yang ini ngomong apa ya? Yang ngomong orang Sesuatu jahat, diceritakan kok di Anda Bible. Pantas. Nah, kenapa ada di Bible ini? Pantaskah ada di Bible ini? Contoh, Kata-kata ada begini. orang jahat, Pantaskah di Bible? Pantas. Kalau anggap pantas ini, ada kepantasan ini. Anaknya yang masih perawan disuruh itu perkosa. mengajarin supaya kita jangan berbuat itu. Lo nggak ada di sini mengajarin. Justru Mas, kita pertanyaan saya, tidak pantaskah? melakukan itu. Pantaskah Bible ini? Supaya Pantaskah kita kata-kata itu ini tidak ada di sebuah yang Bentar. kalian sebut kitab suci? Aduh. Apa ini buku porno? Ngoceh Saya tanya terus, dulu. ngoceh terus. Masa berlakunya anti rungkatnya tetap aja. Teriak dari tadi udah dibatasi nih. Bukan kali kena report ini, nggak ada akses multinya sudah ditutup.